Besti kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang satu ini tak kalah bikin publik heboh. Ya, ada Andre Taulany yang akhirnya buka suara soal kabar perceraiannya dengan Erin. Ada kabar terbaru apa ya Besti? Langsung saja yuk, ini dia informasinya. Besti, di balik senyum ramah dan canda yang kerap menghibur jutaan penonton, tersimpan kisah pilu dari komedian Andre Taulany. Cinta yang dulu bersemi indah bersama sang istri Erin Taulany kini resmi berakhir di meja perjanjian. Tepat tanggal 28 Oktober 2025, Andre dan Erin resmi menandatangani perjanjian perdamaian untuk sepakat bercerai. Bukan karena amarah, tapi karena kesadaran bahwa mempertahankan sesuatu yang tak lagi utuh hanya akan menambah luka. Per tanggal kemarin berarti 28 Oktober, itu telah disepakati dan telah ditandatangani perjanjian perdamaian antara Erin dan Andre. Perjanjian perdamaian apa? Perjanjian perdamaian mereka sepakat dan setuju untuk bercerai. Namun perceraian yang dilakukan secara baik-baik. Perceraian yang tidak menimbulkan kemarahan. Perceraian yang tidak menimbulkan perselisihan yang sifatnya berlarut-larut. Perceraian yang diharapkan mampu membawa hikmah dan kehidupan di masa depan yang lebih baik. Kesepakatan ini dilakukan mengedepankan juga kepentingan anak-anak. Dalam pernyataannya, Andre tak menutupi rasa sedih yang menyelimuti hatinya. Dibilang lega ya enggak juga lega lah, karena namanya perceraian itu siapa yang mau sih, siapa yang menginginkan. Namun di balik itu, Andre tetap tegar. Yang menegaskan meski sudah tak lagi sebagai suami istri, ia dan Erin akan tetap menjadi orang tua yang saling mendukung demi masa depan anak-anak mereka. Intinya adalah ke depan kami akan menjadi orang tua yang tetap saling support satu sama lain walaupun sudah tidak dalam konteks suami istri, karena kami mempunyai anak-anak yang menjadi tanggung jawab kami untuk kami besarkan secara bersama-sama. Tentunya yang paling penting kan mental mereka yang harus kita jaga ya, karena mereka masih anak-anak, masih pertumbuhan, tentunya harus dapat support yang baik dari kedua orang tua. Tak hanya soal perpisahan, kesepakatan damai ini juga memuat pemulihan nama baik kedua belah pihak nih Besti. Dengan ini Andre menyatakan juga memulihkan nama baiknya Erin. Dan Erin juga menyatakan memulihkan nama baik Andre. Mereka berdua sama-sama baik. Cuman karena ada narasi-narasi yang timbul sebelumnya, dan sebelum itu saya belum hadir di antara mereka berdua. Jadi atas narasi-narasi yang timbul sebelumnya itu, dengan ini Andre memulihkan nama baiknya Erin, dan kemudian Erin juga memulihkan nama baik Andre. Di sisi lain, kuasa hukum Andre menyebut meski telah menempuh sebuah kesepakatan, tapi proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur. Ya kalau sidang kan tetap ikutin prosedurnya, karena kan kita sudah mengajukan ada permohonan, terus nanti juga ada hak menjawab daripada termohon, kita juga ada nanti balas lagi menjawab, prosedur tetap dilakukan seperti itu. Saksi juga nanti ada, bukti kita tetap ada, karena kan kita tetap harus melewatin prosedur tersebut. Sementara dari pihak Erin, sang pengacara mengungkap komunikasi intens di luar persidangan telah membuka jalan damai. Jadi kita juga melakukan pertemuan di luar persidangan ya, yang pada prinsipnya untuk mencari jalan keluar yang terbaik supaya proses persidangan ini juga berlangsung dengan cepat seperti itu. Tapi sangat disayangkan di Besti, sejak isu perceraian mereka jadi bola panas di tengah-tengah publik, Erin kekeh untuk tak berkomentar apapun.
Ibu tiga anak itu justru memilih berangkat umroh di tengah Andre yang sudah memberikan klarifikasi terkait apa yang selama ini jadi permasalahannya dengan Erin. Actually, Erin sekarang tadi pagi jam 7 dia berangkat umroh. Ya. Dia berangkat umroh tadi pagi. Seharusnya kalau misalnya dia tidak berangkat umroh di hari ini juga sebetulnya dia ada di samping saya sebetulnya. Ya. Sebuah langkah spiritual seolah ingin menutup lembaran lama dengan ketenangan batin ya Besti. Lalu apa yang membuat Andre akhirnya mantap melepas Erin? Ikhlas. Saya kan pernah belajar ilmu ikhlas. Kiamat sudah dekat. Baginya perpisahan bukan berarti berhenti mencintai, melainkan belajar mencintai dalam bentuk yang berbeda nih Besti. Andre dan Erin mungkin tak lagi berjalan berdampingan, namun mereka tetap sejalan dalam doa untuk kebahagiaan anak-anak yang menjadi saksi kisah mereka. Informasi happening lainnya, ada Pak Tarno yang mengaku jadi korban penipuan. Penasaran seperti apa kronologinya? Ini dia informasinya. Besti, kabar kurang menyenangkan datang dari pesulap senior Pak Tarno. Di balik senyum khasnya yang selalu menghibur banyak orang, ternyata beliau tengah menghadapi cobaan berat. Bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal keuangan. Setelah diduga menjadi korban penipuan dengan nilai fantastis nih Besti. Kisah bermula ketika Pak Tarno berniat membeli mobil baru lewat seseorang yang kini berstatus terduga pelaku. Dengan niat tulus, Pak Tarno menyerahkan uang hingga 100 juta rupiah untuk 1 unit mobil yang dijanjikan. Namun, mobil yang dijanjikan itu tak pernah ada. Dari total 100 juta rupiah, Pak Tarno baru mencicil 5 juta dan yang benar-benar diterima oleh pihak penjual hanya 1 juta rupiah. Sisanya hilang tanpa jejak nih Besti. Pak Tarno mau beli mobil baru, ditawarkan, dijanji-janjikan lewat si terduga pelaku aja. Waktu itu menyerahkan 100 juta Pak ya, mau beli mobil, ternyata saya ralat ya waktu itu Innova, saya bilang ternyata Avanza 100 juta untuk beli satu mobil, ternyata mobilnya nggak pernah ada. Ternyata yang baru disampai dicicil sama Pak Tarno baru 5 juta ya Pak ya? Iya, saya tahu. 5 juta tapi yang diterima Pak Tarno 1 juta, gitu Pak ya? Dari harga berapa Pak? 100 juta. Meski kejadian sudah cukup lama, sekitar tahun 2012, Pak Tarno mengaku sudah berulang kali menagih janji sang terduga pelaku. Bahkan sempat mendatangi rumahnya langsung. Sayangnya hingga saat ini tak ada itikat baik untuk mengembalikan uang tersebut. Yang lebih mengejutkan, sosok terduga pelaku disebut merupakan residivis yang pernah tersangkut kasus serupa nih Besti. Terduga pelaku itu merupakan residivis. Pernah diputus juga bersalah, ada hukuman 2 tahun, ternyata kita selidiki lagi, ternyata pernah juga diduga melakukan penipuan terhadap Pak Tarno. Ada juga bukti, mungkin nanti bisa ditanyain ke Pak Ozi, dulu mantan manajernya, juga ada bukti bahwa Pak Tarno sama ibu pernah mendatangi rumah terduga pelaku untuk nagih. Tapi sampai sekarang belum juga ada pembayaran ya Pak ya? Gitu. Kejadiannya kalau kurang lebih tahun 2012 ya Pak. Memang sudah lama kejadiannya, tapi bukan berarti Pak Tarno selama ini tidak menggunakan haknya untuk menuntut keadilan. Selama ini Pak Tarno sudah menggunakan pengacara sebelumnya yang disebut tadi dari Bandung atau Jakarta gitu oleh Bu Syariah. Namun sampai saat ini progresnya belum bisa terlihat maju gitu. Makin menyayat hati Pak Tarno ketika uang dalam jumlah yang fantastis itu tak kunjung kembali di tengah berjuang melawan penyakit yang mengharuskannya menjalani pengobatan rutin. Ia mengaku sudah menghabiskan banyak biaya untuk berobat, bahkan sempat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ironisnya, di saat butuh pertolongan, uang hasil jerih payahnya justru raib ditipu orang yang dipercaya nih Besti. Untuk beli obat, berobat. Saya berobat udah kemana-mana, nggak ada berubahnya. Nyampe Semarang, Indramayu, ke Bogor, ke Tangerang,
tapi nggak berubah. Tapi nanti kalau kita kembalikan itu buat biaya pengobatan. Iya, buat berobat. Aku perlu buat pengobatan habis banyak. Menipu orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Semoga keadilan berpihak pada pihak yang benar dan Pak Tarno bisa segera pulih ya Besti. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So tetap di Celebrity Fresh.